Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Apa kamu pernah dengar suara aneh di malam hari? Bukan suara langkah kaki, bukan suara binatang, tapi suara seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya di tanah. Di Jepang, kalau kau mendengar suara teke, teke saat berjalan sendirian, itu berarti dia sudah membidikmu sebagai korban. Hai, namaku Ayah. Aku masih ingat jelas kejadian ini waktu aku masih SMA. Musim dingin di kota kecilku selalu sepi. Saat matahari tenggelam, udara jadi menggigit, dingin sampai menusuk ke tulang. Hari itu aku pulang terlambat karena harus membantu guru di kelas. Sekolah sudah kosong, lampu lorong banyak yang padam. Saat keluar gerbang, aku sadar aku harus melewati jalan setapak dekat rel kereta api, jalan pintas yang selalu membuat bulu kuduku merinding. Angin malam berhembus kencang, hanya ada suara ranting bergesekan dan dengung listrik dari kabel di atas kepala. Aku merapatkan jaketku, menunduk, berjalan lebih cepat. Lalu, aku mendengar sesuatu. Suara itu pelan, tapi jelas sekali di telingaku. Seperti ada yang menyeret sesuatu di aspal. Aku berhenti. Jantungku berdegup kencang. Kupikir mungkin hanya imajinasiku. Aku mencoba berjalan lagi, dan suara itu terdengar kembali. Dengan gemetar, aku menoleh ke belakang. Dan di sana, aku melihat sosok perempuan muda. Dia mengenakan seragam sekolah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang membuat darahku beku adalah tubuhnya yang hanya separuh. Dari pinggang ke bawah, hilang. Darah pun menetes. Ususnya terburai. Dia menyeret tubuhnya dengan kedua tangan dan bergerak sangat cepat. Setiap gerakannya mengeluarkan suara. Aku membeku. Kakiku tidak bisa digerakkan. Sosok itu menatapku, lalu tersenyum aneh. Dalam sekejap, dia bergerak cepat sekali ke arahku. Aku mencuri dan langsung lari sekencang mungkin. Tapi meski aku berlari sekuat tenaga, suara itu semakin dekat. Aku menoleh ke belakang, dan dia sudah hanya berjarak beberapa meter dariku. Tangannya yang berlumuran darah terjulur, seakan ingin meraih kakiku. Orang-orang bilang, kalau teka-teka berhasil menangkapmu, dia akan memotong tubuhmu menjadi dua, supaya nasibmu sama dengannya. Aku hampir jatuh karena panik. Aku melihat jembatan kecil di depan, dengan cahaya lampu jalan. Dengan sisa tenaga, aku berlari ke sana. Saat aku melewati jembatan itu, suara teka-teka pun tiba-tiba hilang. Aku menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Malam itu, aku selamat. Tapi aku tahu, kalau aku sedikit saja terlambat, tubuhku mungkin sudah terbelah dua. Konon, teke-teke dulunya adalah seorang siswi SMA. Dia jatuh ke rel kereta api saat terburu-buru pulang sekolah. Tubuhnya terpotong dua, dan arwahnya tidak pernah tenang. Sejak saat itu, dia berkentayangan, mencari orang lain untuk bernasib sama. Suara teke-teke yang kita dengar adalah suara tubuhnya yang terbelah, menyeret di tanah saat mengejar mangsanya. Jadi, kalau suatu malam kau berjalan sendirian dan mendengar suara itu di belakangmu, berdoalah kau bisa lari lebih cepat darinya.